Ini saya baru tadi pagi hujan deras di daerah saya. Untuk menghindari drop produksi pada ayam di peternakan saya, maka yang saya lakukan yang pertama kali adalah menjaga kualitas air. Karena banyak sekali bibit penyakit di dalam air ini, mulai dari E. coli, kemudian penyakit-penyakit yang lain. Nah, caranya saya biasanya menggunakan produk Baiklin. Satu tutup botol ini saya gunakan untuk ini, tandon air dengan kapasitas 80 liter. Nah, kemudian Anda harus bersihkan talangnya ini. Ini salah satu tempat persembunyian bibit penyakit. Bersihkan dulu, karena ini tempat persembunyian penyakitnya. Jadi di musim penyakit ini semakin lembab kondisi tanah, maka akan semakin cepat pula lah yang namanya ini. Kalau bahasa kerennya ini namanya biofilm. Kalau di daerah saya namanya ini lumut ya. Nah, ini di air. Kemudian di kotoran Anda juga harus mengusahakan agar kotorannya kering. Kemudian Anda cek juga kualitas kotorannya. Warnanya gimana? Apakah pelangi? Seperti ini kan pelangi ini. Ini kelihatan pelangi ya. Ada warna hijau-hijaunya. Padahal kalau kenyataannya ini nggak ada warna hijaunya. Cek kualitas kotorannya. Warna-warna kah atau tidak? Kemudian yang saya utamakan adalah vaksin. Vaksin yang harus Anda masukkan adalah vaksin Coriza yang suspensi dan juga NDIB yang emulsi. Harus Anda masukkan. Kalau saya, pokoknya perubahan gantian musim selalu saya vaksin ayam saya. Karena kita tidak tahu kira-kira bibit penyakitnya atau virusnya itu jenisnya apa. Harus divaksin untuk mempertahankan tubuh ayam, kesehatannya. Jadi saya vaksin untuk emulsi itu biasanya mengikuti pergantian musim, sehingga ayam saya sehat-sehat ya. Kemudian cek kualitas pakannya. Pakannya ini berjamur atau tidak. Kalau misalkan berjamur, maka tambahkan toksin binder. Toksin binder ini bukan membunuh jamurnya, tapi racun yang dihasilkan oleh jamur. Cek kualitas pakannya. Ini selalu ini. Kemudian untuk berikutnya adalah silakan sering-sering Anda kontrol malam hari untuk melihat ayam ini cekrek atau tidak, ngorok atau tidak. Kalau ngorok berarti ada permasalahan di pernafasan. Nah, biasanya cek di sini. Kalau saya bersihkan dulu ini. Jadi sebelum musim hujan datang, ini saya bersihkan dulu. Kotorannya ini saya buang semua. Kemudian juga saya buat gimana caranya kotoran ini kering. Saya nggak akan aneh-aneh. Saya membuatnya, saya tambahkan dengan abu dari batu bata ataupun juga gergaji dari, kalau daerah saya namanya emput, bekas gergaji. Saya taburkan. Jadi kotoran ini kering dan tidak menimbulkan amonia. Dengan tidak menimbulkan amonia berarti ayam nanti diharapkan tidak cekrek. Nah, untuk berikutnya Anda cek seleksi satu-satu. Nah, lewat ini seperti ini. Ini kan wajahnya ini, matanya tertutup satu. Nah, ini bisa saja senot, calon senot. Tapi berhubung sudah saya vaksin senot, saya santai aja. Kalau belum divaksin senot, saya pasti pusing ini. Cek wajahnya satu-satu ayam Anda. Ada masalah atau tidak. Nah, ini cek lagi satu. Nah, sehat kan ya? Nah, sehat. Cek satu-satu seperti ini. Karena kalau biasanya saya
melihatnya ini satu-satu. Ini tujuannya ya melihat itu tadi, apa yang dialami ayam. Nah, misalkan seperti ini kan matanya kan tertutup satu ini. Nah, ini saya selalu memberikan suntikan bikompleks untuk menambah daya tahan tubuh. Tapi saya melihat dari kotorannya, kemudian dari telurnya normal dan sehat. Berarti tinggal pemulihan saja ini. Kalau pemulihan biasanya telurnya warnanya putih, tapi ini coklat berarti sudah sehat. Ya, tinggal pembiasaan lagi aja. Kemudian juga cek juga bobotnya. Kebanyakan kita kesulitan untuk mengecek bobotnya. Kalau saya caranya adalah ini, saya raba bagian dadanya. Ini kelihatan bahasa kayak saya lincing ini. Kalau bahasa daerah itu nyilet atau tidak. Ya. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah antara kotoran. Ya. Ini kelihatan warna hijau di kamera ini, padahal ini warnanya putih. Coklat ini. Ini berarti kameranya saya di HP saya itu jelek ini. Ini. Antara asbes kalau saya dari saya ini, atau pelancoran atau tempat jatuhnya air hujan dengan kotoran. Ini jauh. Kemudian di sini ada selokannya. Nah, maka nanti air hujan tidak akan masuk ke dalam kandang dan kotorannya ini kering. Terima kasih teman-teman semua. Demikian cara saya penanganan di musim hujan. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.